carilah jalan kepada Allah melalui orang yang dekat dengan Allah. Siapa yang parak lawan Allah Ta'ala? Para wali-walinya. Kenapa wali itu parak? Karena seluruh waktunya digunakan hanya untuk Allah. Makanya Allah sangat sayang kepada wali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasilah dengan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa bagi kita ada yang namanya wasilah, termasuk hadir di majlis ta'lim ilmu seperti ini adalah wasilah kita menuju Allah. Karena apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, nah itu adalah modal kita menghadap kepada Allah. Allah sendiri berwasilah melalui malaikat Jibril membawakan wahyu. Padahal kalau kita pikir, biar Allah sekaligus panggil, wahai Rasulullah Muhammad, ini ada Al-Quran, ini ada wahyu, ambil. Tapi kenapa? Ini pembelajaran bahwa wabtaqil wasilah, kita disuruh mencari jalan untuk menyampaikan kepada sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berwasilah dengan malakul maut untuk mencabut ruh-ruh makhluk di bumi. Padahal kalau hendak Allah kehendaki, sekali aja mati semua yang ada di muka bumi. Tapi kenapa pakai malakul maut? Nah, ini namanya wasilah. Termasuk kita makan dan minum, itu gambaran bahwa makan dan minum itu juga wasilah bagi kita untuk hidup. Kalau kadang makan, kadang minum, kena bisa mati kita. Maka wasilahnya supaya kau hidup, makan dan minum. Supaya kau kuat, makan dan minum. Tapi ini wasilah, bukan tujuan. Tapi kita tidak akan mungkin sampai kepada tujuan kalau tidak melewati wasilahnya tadi, jalannya tadi. Walaupun jalan itu bukan tujuan kita, tapi untuk sampai kepada sesuatu harus melewati jalan. Nah, sama halnya dengan kita membaca manaqib para wali-wali. Kenapa kita baca? Karena kita yakin para wali-wali inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang diberi jalan oleh Allah. Nah, kita disuruh mengumpati jalannya. Supaya kau mengumpati, bacalah riwayat hidupnya. Kemudian di antara tanda-tanda kewalian, satu, annal awliya Allah yarawna an-nabiyya yaqdatan wa annahu sallallahu alaihi wasallam yahduru kulla majlisin aw makanin arada bi jasadihi wa ruhihi. Ini di dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Itu disebutkan bahwa para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka melihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala. Bayangkan. Nah, makanya nanti ada syarat kalau kita hendak mendapatkan karamat terhadap seorang wali, di antaranya jangan ada syak, jangan ada ragu, jangan ada mungkir. Apapun yang terjadi, seperti itulah mereka para wali. Jangan dibahas lagi, kenapa wali seperti itu, masa ini, masa. Memang seperti itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, di antaranya para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka melihat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepala. Secara akal kadang masuk sudah ini. Makanya sekali-kali kita memakai iman, kata hati. Nah, itulah wali. Pada waktu bangun dan hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada majlis mereka. Saat ini kita berada di majlisnya Waliullah Asy-Syaikh Muhammad Samman. Kenapa disebut majlisnya Asy-Syaikh Muhammad Samman? Karena yang kita baca riwayatnya nanti adalah Asy-Syaikh Muhammad Samman. Seakan-akan kita sekedudukan dengan Waliullah. Wali ini senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kita mencari jalan seperti apa caranya
supaya diri kita ini bisa berada di dalam hatinya seorang wali. Walaupun kita bukan wali, tapi seperti apa caranya supaya si wali ini senantiasa mengganan kita. Jadi ketika Allah memandang kepada hati wali, kita ada di dalam dirinya, maka kita mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat mereka berada. Kada pernah berpisah dengan kekasihnya Rasulullah. Nah, ini untungnya yang namanya wali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat hadir di mana Nabi menghendaki segala penjuru dunia. Tadi dibacakan Maulid Burdah. Itu adalah sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah. Di dalam hadis, siapa yang menyebut namaku, maka di saat itu juga pun aku akan menyahutnya, menjawabnya, dan aku akan hadir di mana mereka ingin dan kehendaki. Kita yakin ini mata hati, pandangan kita seakan-akan seperti itu. Saat ini kita dipandang oleh Rasulullah, kita sekedudukan bersama dengan Rasulullah di dalam majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan mata batin kita. Walaupun secara zahir kita duduk seperti ini, tapi hakikatnya. Kemudian kehadirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan jasad dan ruhnya. Nah, nanti ada cara seperti apa cara menghadirkan supaya kawak bersama. Wa huwa bihaibatihi allati kana 'alaiha qabla al-mamat lam yatabaddal minhu. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam esa bentuk dan rupa sebelum wafat dan tidak berupa sedikit pun seperti apa waktu hidupnya, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas rupa aslinya. Itu dinampakkan kepada para aulia Allah. Fa idza aradallahu ayyarahu 'abdan rafa'a anhul hijab fayarahu ala haibatihi. Disebutkan di dalam riwayat, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa mampu memperlihatkan kepada hambanya, kalau Allah menakdirkan kita, memberikan kita jalan untuk memandang kepada Rasulullah, maka terlebih dahulu Allah membukakan hijab di dalam diri kita. Ada dinding. Nah, itulah jalan kita. Seperti apa dinding ini, satu persatu kita buka untuk sampai menghadap kepada Allah dan Rasulnya. Maka melihatlah hamba itu atas rupa jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya yang memperlihatkan itu juga Allah, yang menjadikan melihat juga Allah. Jadi pada hakikatnya Allah yang berbuat di dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada yang mustahil. Di mana mustahilnya? Walinya wali Allah. Yang membukakan hijab Allah. Yang diperlihatkan hambanya Allah. Maka berkata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala bahwa Syekh Nuruddin Asy-Syanwani, ini guru kita, Syekh Nuruddin Asy-Syanwani dan Syekh Ahmad Azawawi dan Syekh Daud, mereka memperbanyak membaca selawat. Ini jalan amaliyahnya selawat. Memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu bangun. Mungkin di waktu mimpi biasa, waktu tidur biasa. Itu kan alamnya. Ini di waktu bangun. Waktu kapan saja apabila mereka kehendaki. Nah, ini dibuktikan oleh para wali-wali kita. Jadi sengaja kita bacakan ini supaya menjadikan lebih menguatkan keyakinan bahwa memang benar. Kemudian berkata Syekh Nuruddin, sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawwas rahimahullah yaqulu la yakmulu 'abdun fi maqamil irfan
hatta yasira yajtami'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqdatan. Artinya, aku dengar Sayyid Ali Al-Khawwas berkata, tidak sempurna makam pengenalan bagi seseorang hamba. Makam itu kedudukan. Kita tidak mempertuhankan makam. Nanti ada makam sabar, ada makam syukur, ada makam ridha, tapi jangan berhenti di makam. Itu tingkatan kita. Nah, katanya tidak sempurna makan pengenalan bagi seseorang hamba terkecuali hamba itu berkumpul, bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu bangun. Pada waktu bangun barulah sempurna pengenalan seseorang. Di antara mereka para wali-wali ini ada yang pernah berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Ada juga di waktu Rasulullah seperti dalam keadaan bangun, yakdah. Asy-Syaikh Abu Madian Al-Maghribi, Asy-Syaikh Abdul Rahim Al-Qunwi, Asy-Syaikh Abu Hasan Asy-Syadzali, Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Marusi, Asy-Syaikh Sayyid Al-Mabtuli, Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti, berulang-ulang mereka berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu bangun dan dalam segala hal, padahal di alam yang lain. Tapi mereka bisa berkumpul. Nah, ini nanti kita mau cari jalannya itu seperti apa supaya kawa paling tidak mengikuti jalan-jalan mereka yang mereka sudah sampai ke makam tersebut. Karena yang sering menyalahkan itu masih yang berjalan. Yang rancak menyalahkan itu memang yang belum sampai atau memang belum berjalan. Orang yang diperjalankan apalagi sudah sampai pasti mereka akan membenarkan hal seperti ini. Berkata Asy-Syaikh Abdul Abbas Al-Marusi, "Lau hujibtu an Rasulillahi lahdatan ma'adtu nafsi minal muslimin." Nah, ini mungkin sering kita dengar kalimat seperti ini. Ujar Sidin, jika terdinding dariku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat saja, maka tidaklah aku bilang bahwa diriku ini termasuk dari orang yang beriman. Bayangkan. Nareko cinampo motun nah mas sarangi nabi ta ya rekadene tene nabi ta tanya kaselet tuh. Nah, karena kita yakin, ingatakan siapapun kita ini ada hubungan dengan Tuhan kita, ada hubungan dengan nabi kita. Orang yang celaka memang tidak berhubungan dengan Tuhannya, tidak berhubungan dengan nabinya, makanya dia celaka. Inilah yang disebut dengan kalimat Nur Muhammad. Semalam sudah kita bicarakan, ada namanya fanaun, menghancur diri, dan ada namanya istighraqun, menenggelamkan diri. Jadi selama masih timbul kita, belum hilangkan sama sekali atau tenggelamkan sama sekali, maka yang ada Nur Muhammad. Nur nama Tuhan, Muhammad nabi kita. Nah, kita ini bahagian dari Nur Muhammad. Jadi ujar Sidin, apabila aku terdinding walaupun sesaat saja, aku kadang menganggap lagi diriku muslim, berarti aku buta saat itu, karena aku yakin bahwa jasmani kita, rohani kita itu semua asalnya dari nur tadi. Melupakan nur berarti melupakan asal usul kejadian. Disitulah celakanya manusia. Kemudian berkata As-Sayyid Ibrahim Al-Mabtuli rahimahullah wa ta'ala, tidak terhitung aku berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap hal dan waktu, kapan saja, di mana saja. Biasa rampe makada narekoing carita nadek gaga puange sia-sia tu pak kita tak. Kalau kita melihat sesuatu tanpa melihat Allah di sana, berarti sia-sialah penglihatan kita. Ataukah melihat sebelum melihat, ataukah lihat setelah itu barulah, atau bersamaan penglihatan kita dengannya. Pokoknya aja tak kita nak dia puangi, yolonaka, imundrinaka, ilalennaka, atau ipas sama sisengi. Dan beliau berkata, laisa li syaikhun
illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syekh bagiku melainkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada guru bagiku selain daripada Rasulullah. Pandangannya seperti itu. Pandangan kita bahwa yang menyampaikan itu adalah Rasulullah. Yang disampaikan itu adalah umatnya. Itu pandangan mata hati. Jadi siapa aja yang menyampaikan, yakinkan bahwa itu Rasulullah. Tugas Rasulullah menyampaikan. Jadi mereka mengambil alih tugasnya Rasulullah, pewarisnya Rasulullah, pandangan kita. Wakala Asy-Syaikh Qutbul Abdul Aziz Abdul Baqi, likulli syai'in alamah idrakul abdi musyahadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqbah. Bagi tiap-tiap sesuatu ada tanda-tandanya. Kita bisa mengenal seseorang dari tanda-tandanya. Kemudian memperdapati hamba memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu bangun. Jadi tiap-tiap sesuatu ada tanda-tanda. Tandanya orang yang memandang, yang tahu di nabinya, akrab dengan nabinya, maka setiap apa yang mereka lihat pasti nabinya lah di sana. Ingatakan asal usul bahwa kita ada karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada karena Allah yang mengadakan. Jadi turun temurunnya seperti itu. Kita ada karena Rasulullah. Rasulullah ada karena Allah. Jadi pegangan kita ke itu ke atas. Nah, oleh karena itu tiap-tiap sesuatu ada tanda-tandanya. Orang yang memandang namanya musyahadah kepada Rasulullah, pasti tandanya mereka selalu bersama dengan Rasulullah. Wa ayyastagilal fikra bihadzan nabi istiqalan daiman bihaitsu la yaghibu anil fikrati. Bahwa tetap di dalam pikiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak hilang dalam pikirannya pada waktu makan, minum, senantiasa bersama Rasulullah. Apapun yang kita lakukan, misalnya hendak guring, ingatakan seperti apa guringnya Rasulullah. Bangun, seperti apa bangunnya Rasulullah. Bepander, seperti apa panderannya Rasulullah. Apa saja, karena kita selalu disuruh mencontoh, sehingga apapun yang kita lakukan tidak pernah sia-sia, karena didasari dengan ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tempatnya dirasa. Sembahyang, ingatakan seperti apa sembahyangnya Rasulullah. Sujud, seperti apa sujudnya Rasulullah. Tahiyat, salam, pokoknya mulai takbir sampai salam ingatakan aja, oh Rasulullah sujudnya seperti ini, takbirnya seperti ini. Jadi hakikatnya yang ada hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah diterima amal ibadah kita. Nah, ini maksudnya tadi bahwa istighala daiman bihaitsu la yaghibu an fikrati. Perasaan kita selalu bersama Rasulullah. Maka hendaklah bagi orang yang ingin bertemu Rasulullah pada waktu tidurkah atau pada waktu bangun, banyaki. Di antara banyaki memikirkan Rasulullah. Memikirkan maksudnya bersalawat di antaranya, atau zikir di dalam diri bahwa apapun yang terjadi semua karena Rasulullah. Rasulullah karena Allah menggerakkan kita. Fa batinul abdi ma'an nabi wa zahiru ma'an nas yatakallama ma'hum. Fa idza damal abdu ala hatihi razaqahu Allahu musyahadata nabiyil karim fil yaqdah. Nah, batin kita ada dua, ada jasmani, ada rohani, ada zahir, ada batin. Jadi batin seseorang hamba, perasaan kita, keyakinan kita itu selalu bersama Nabi, walaupun secara zahir bersama dengan manusia. Sekarang ini kita berkumpul seperti ini, tapi kita pandang yang banyak ini hakikatnya dari satu juga. Jadi sebenarnya yang berbicara dan mendengar itu satu kesatuan. Berkumpul, berkata-kata bersama mereka. Maka apabila membiasakan bersama-sama, Allah memberi rezeki dengan dapat memandang Rasulullah yang mulia di waktu bangun. Jadi pandangan mata hati paling tidak.
Nah itu diantara tata cara kita berkeyakinan kepada wali. Nah sekarang barulah kita masuki manakib waliullah. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi nanti apapun yang terjadi di sini, apapun yang disampaikan, yakini aja. Memang makamnya dia wali. Kita ini bukan. Jadi wajar aja baginya terjadi sesuatu. Kita tinggal mengimani. Nah disebutkan di dalam riwayat bahwa Tuang Asy-Syaikh Muhammad Saman radhiyallahu anhu ini adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Syariat itu secara zahir, hakikat secara batin. Jadi zahirnya ada, hakikatnya juga ada. Wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan keramat yang besar. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Jadi lahir di kota Madinah, wafatnya pun di kota Madinah. Kemudian di dalam manakib ini disebutkan bahwa di masa kecil, nah ini masa kecil, diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama. Beliau sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga disebutkan di dalam riwayat karena baktinya itulah sehingga diangkat menjadi waliullah. Sering kita sampaikan bahwa yang namanya orang tua bagi seorang anak, seandainya boleh kita menyembah Tuhan selain Allah, maka orang tua itulah yang kita sembah selaku anak. Sama halnya seorang istri, seandainya boleh menyembah Tuhan selain Allah, maka pasti suami kita lah yang kita sembah. Begitu tinggi kedudukannya. Seorang murid pun seperti itu. Seandainya boleh menyembah selain Allah, maka pasti gurunya itulah yang mereka sembah. Tetapi kita menghormati orang tua, kita menghormati suami, menghormati guru, karena memang perintah Allah. Jadi jangan melihat karena dia orang tuanya, jangan melihat karena dia suami, jangan melihat karena dia guru, tapi perintah Allah seperti itu. Sehingga kita tidak ada kalimat terpaksa, karena kita menjalankan perintah Allah yang menyuruh Allah. Maka pandanglah Allah di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Kemudian di antara kebiasaannya radhiyallahu anhu adalah kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu. Kasih sayangnya kepada orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini sifatnya Allah. Sangat senang kalau ada orang yang menuntut ilmu, karena yang dituntut adalah sifat Allah tadi. Makanya orang yang berilmu ini diangkat pangkatnya oleh Allah, bukan manusia yang mengangkat, Allah yang mengangkat derajatnya orang berilmu, karena mereka mensifati sifatnya Allah, diantaranya yang namanya ilmu. Dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula Asy-Syaikh Muhammad Saman ini suka berkhidmat, membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang waktu itu yang menjadi juru kunci makamnya Rasulullah adalah Asy-Syaikh Muhammad Saman. Sehingga ada riwayat yang menyebutkan siapa orang yang ziarah ke makamnya Rasulullah tetapi kada bepadah dengan Syekh Muhammad Saman tukang kuncinya, maka ziarahnya walaupun secara zahir sah, tapi sebenarnya sia-sia. Sah tapi sia-sia. Karena kenapa? Mungkin adabnya waqtul buyut min abwabiha, masukilah pintu sesuai dengan pintunya. Mau masuk ke sesuatu sesuai pintunya. Pintu makamnya Rasulullah waktu itu adalah Asy-Syaikh Muhammad Saman. Jadi orang yang ziarah harus melalui tukang pintunya tadi. Itu maksudnya tadi. Walaupun sah secara zahir tapi sia-sia.
Nah kemudian bagaimana caranya ketika orang datang ziarah ke makamnya Rasulullah? Syekh Muhammad Saman ini tidak membeda-bedakan apakah dia orang alim, apakah dia orang soleh, apakah dia orang awam, ataukah orang yang khawas. Sama aja. Karena yang mereka pandang bukan orangnya, tapi niatnya datang menziarahi. Siapa aja orangnya? Kalau terpandang dengan orangnya, bisa kita tertipu. Tapi kalau kita melihat niatnya orang ini datang apa? Mereka satu tujuan. Maka mereka tidak membeda-bedakan siapapun yang datang ziarah, mereka tetap menjadi khadamnya. Bahkan disebutkan lagi di dalam riwayat ketika masih kecil, Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu sangat kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan benci kepada apa yang dimurkai oleh Allah, dan mengekalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat. Ada istilah musyahadah. Musyahadah ini adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Kita disuruh beribadah kepada Allah seakan-akan melihat. Seakan-akan melihat. Tapi kalau kita tahu di sifat 20, yakinkan aja yang melihat itu Allah. Berarti ketika kita melihat, itu hakikatnya diperlihatkan oleh Allah, maka bisalah kita melihat. Jadi melihat sesuatu, yakinkan. Kenapa ulun bisa melihat? Allah yang memperlihatkan. Kenapa ulun bisa mendengar? Allah yang memperdengarkan. Kenapa ulun bisa berbicara? Allah yang membicarakan. Maka di saat itu namanya musyahadah. Memusyahadakan sifat Allah di dalam diri kita. Kenapa kita bergerak? Allah yang menggerakkan. Kenapa kita diam? Allah yang mendiamkan. Musyahadah bi af'alillah. Karena ada namanya musyahadah bi sifatillah, musyahadah bi asma'illah. Kemudian ada muraqabah. Muraqabah ini apa? Muraqabah seakan-akan Allah yang senantiasa memandang kita. Kita tidak pernah berpisah dengan Allah, kapan saja di mana saja Allah tetap tahu dengan apa yang kita lakukan. Makanya ada amaliyah biasa dibacakan Allahu naziri, Allah selalu memandangku. Allahu ma'i, Allah selalu bersamaku. Ilallahi marji'i, dan aku hanya kembali kepada Allah. Inilah yang disebut dengan pengawasan malaikat. Jadi di mana saja, dalam keadaan apa saja, kita ini merasa seakan-akan diawasi oleh Allah. Kemudian selain daripada musyahadah dan muraqabah, Syekh Muhammad Saman ini senantiasa meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Kalau meninggalkan dari yang haram kan biasa, yang halal pun kalau sudah lebih dari keperluannya, mereka tinggalkan. Nah itu di waktu masih kecil sudah seperti itu. Nah kemudian di antara amaliyah Syekh Muhammad Saman dalam riwayat disebutkan bahwa beliau senantiasa sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Jadi tetap sembahyang, jangan sampai nanti ada kajian karena mungkin sudah ilmunya sampai kemana, akhirnya sembahyangnya lepas. Nah, hati-hati kita. Sembahyang itu juga jalan, bukan tujuan. Jangan dikira sembahyang sudah tujuan kita. Sembahyang itu jalan menuju Allah. Jadi orang sembahyang aja masih berjalan. Bagaimana mungkin bisa kita sampai kalau tidak berjalan? Kemudian habis sembahyang ada namanya ratib subuh, amaliyah. Membaca ratib, jadi amalan tetap jalan. Ada namanya wirid. Malam yakum lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid itu dianggap seperti monyet.
Jadi harus ada bacaan tersendiri, baca Fatihah 4 kah, apakah dibaca. Nah itu. Ini di amalia habis sembahyang sampai terbit matahari. Apabila mataharinya sudah terbit, maka ada namanya sembahyang sunnah isyraq. Jadi sembahyang sunnah isyraq ini termasuk